Kalau TV nasional tuh udah, aduh. Iya sih, jalurnya kalau nggak ada orang dalam susah. Iya, kalau nggak ada orang dalam susah nih. Halo Pips, welcome to the room bersama aku Inaya with special guest star kita hari ini Kak Jojo. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana Kak Jo? 2022 so far? Sejauh ini sih masih kita sibuk ngerjain project-project aja. Oh, project. Tetap proses pengembangan setelah 1 tahun perusahaan rintisan kita, startup kita sedang berjalan. Perusahaan apa tuh? Di bidang entertainment, yes. Kita lagi ngembangin nih, soalnya kan kalau Bangka Belitung kan sekarang lagi maju-majunya juga ya, bidang entertainment. Jadi lagi proses juga buat memajukan perusahaan rintisan kita selama 1 tahun sudah berbentuk PT ini. Apa itu namanya? Rumah Pelangi Indonesia. Jadi nama PT-nya Rumah Pelangi Indonesia, tapi lebih dikenal dengan Rumah Pelangi Entertainment. Oke, itu yang bangun gitu Kak Jojo sendiri? Iya, awalnya cuman sanggar biasa aja sih sebenarnya. Oh, sanggar. Cuman isinya apa aja? Kalau dulu kan sanggar kan paling identik dengan tari, dance gitu-gitu ya? Iya, gitu-gitu aja. Tapi kalau kita lihat di zaman yang milenial sekarang ini, semuanya itu harus serba modern. Itu terbentuk dari tahun berapa sih? Itu sudah berjalan 10 tahun, kalau nggak salah tuh 2012 sampai 2011 kayak gitu. 2011 itu terus? Waktu baru lulus SMA kita buka komunitas, sanggar-sanggar. Terus sempat juga saya pindah ke Bangka Selatan kemarin karena saya juga ditugaskan ngajar di sana, guru seni. Guru seni. Jadi kita patenkan bentuk sanggarnya kemarin, namanya Sanggar Seni Rumah Pelangi. Terus 2018 itu kita mulai di Pangkal Pinang lagi. Oh, berarti 2011 itu bangun, kan itu berbentuk sanggar ya? Iya. Setelah tahun berapa sih yang berbentuk PT-nya? Iya. Baru 1 tahun ini tahun 2021. Akhir 2020 kalau nggak salah bulan November. Jadi November ini tepat 1 tahun. Oke, itu udah berarti udah lama banget ya. Jadi kan awal itu sanggar nih. Sanggar. Habis itu ke lebih diseriusin lagi, jadi kayak perusahaan yang bergerak di bidang entertainment. Ada 3 departemen divisi yang kita kerjain. Yang pertama di PH itu production house. Iya, kita bikin project-project iklan, kemudian ya seperti ini juga. Kemudian yang kedua ada event organizer, jadi kita bergerak di bidang event, talent search dan segala macam. Kemudian yang terakhir ada sekolah entertainment dan talent management. Wow, jadi ada kelas acting, model, vokal, sama ada beberapa talent yang tergabung dalam talent management kita. Jadi yang ngajarinnya siapa? Ada teman-teman juga, dari Rumah Pelangi gitu ya? Iya. Jadi dulu kalau saya kan ngajarin teman-teman yang sebelum masih usia-usia SMP ya. Ada Kak Puput, Adi, kemudian Yupita sama Kak Sony. Nah sekarang gantian mereka yang jadi gurunya, karena mereka sekarang usianya juga udah nggak kecil terus kan. Itu murid-muridnya itu kayak sekolah gitu ya, berarti kayak wadah. Iya, benar. Orang-orang mau kreatif gitu kan. Iya. Itu berapa orang sih? Kalau sekarang tuh, kalau talentnya itu udah di angka 60-an ya. Talent? Iya, itu talent apa aja? Talent dan murid ya. Oh iya. Jadi kalau yang paling banyak sebenarnya modeling sih. Kalau acting kan masih susah ya. Iya sih. Kayak mereka ngerasa siapa aja bisa acting itu. Siapa aja bisa acting asal baca aja. Padahal kan acting nggak, apalagi kalau latihan acting itu kan kayak kelihatannya membosankan banget ya. Harus olah rasa, olah vokal. Ngapain gue disuruh teriak-teriak gitu kan? Bener kan? Belajar kan? Ngapain gue disuruh gerak-gerak tubuh yang nggak jelas gitu. Padahal itu salah satu dari latihannya, biar luas juga. Gimana gitu. Punya ini nggak sih kayak hambatan gitu dalam waktu pengerjaan semua? Dari awal nih udah lama banget ya, 10 tahun ya. Banyak sih sebenarnya kalau dibilang hambatan. Kalau Kak Jojo sendiri sih pengalamannya mulai dari hambatan, biasanya kan kalau orang tua juga salah satu yang nggak terlalu mendukung. Banyak kan nih orang tua yang nggak ngedukung kegiatan. Itu buat apa sih ini? Pernah dilabrak orang tua, pernah dimarah-marahin, pernah. Terus yang harus belajar ngejelasin ke orang tua gini gimana juga sering. Terus yang kedua tuh masalah materi itu penting juga ya. Karena kan sekarang semuanya serba udah modern ya. Iya benar. Kalau zaman dulu kita pakai handycam yang cuman ngeditnya
seada-adanya aja udah bagus gitu kan. Iya, Tapi kalau bener. sekarang udah ada jurusan multimedia nih SMK, artinya harus lebih bagus lagi. Anak-anak kuliahan juga udah kemampuannya udah luar biasa banget. Apalagi sekarang ngedit itu kan siapa aja bisa. Iya, siapa aja bisa, ada tutorialnya saya di Iya, TikTok ya kan. bener. Tadi hambatan dari orang tua aku juga punya pengalaman sih. Aku kan penulis juga. Jadi kayak orang tua tuh bilang, ngapain sih gitu kan, emang berapa uang sih, nah Iya. gitu, mereka kan emang mikir materi gitu Nah, kan. ini sebenarnya jadi dasar utama sih kenapa Iya. aku harus bentuk Sanggar ini menjadi sebuah perusahaan gitu Iya. kan. Kenapa tuh? Yang pertama tuh kalau seandainya aku nggak seriusin ini, tuh anak-anak mau dibawa kemana gitu kan? Iya. Nggak mungkin kan mereka cuman ngarap-ngarap freelance terus gitu Iya, kan? karena mereka juga punya potensi. Iya, sayang gitu kan. Jadi aku ngomong ke anak-anak kemarin, gimana kalau kita seriusin ini? Kebetulan ada teman juga mau bantu invest kemarin, ngasih modal lah biarpun maksudnya yang Patungan nggak nggak sih? semuanya full dia yang bantu gitu Iya. kan. Tapi kalian mau nggak seriusin ini? Gue bilang. Nah nanti dari sini kalian bisa ngasilin sesuatu. Gue bilang walaupun dunia entertainment kan nggak bisa kita hasilkan yang segede-gede apa Iya. gitu kan. Ada waktunya, jangka waktu yang panjang mungkin yang harus berproses dulu gitu. Iya. Jadi kita mulai jalanin itu, kita seriusin supaya mereka nih nggak, kalau mereka butuh pekerjaan, mereka harus cari pekerjaan tempat lain dong. Iya. Dan mereka akan melupakan potensi yang mereka miliki. Yang mereka miliki, bener. Kalau misalnya mereka kerja jadi pegawai bank nih contohnya, Iya. mereka akan lupa bahwa mereka itu seorang model, mereka lupa seorang Karena aktor. mereka kan punya potensi dari itu semua Iya, kan. dan Iya, mereka fokus benar-benar. kerja, ujung-ujungnya Iya. semuanya bakal hilang. Iya, Jadi kan? saya mau nggak kita seriusin ini. Iya, Kita fokusin, kita jadiin ini ladang rezeki lah buat kita sama-sama gitu. Namanya Rumah Pelangi Entertainment kan Iya. sekarang. Itu kenapa bisa Rumah Pelangi sih, Kak? Pelangi itu kan warna-warni ya. Iya. Kita dari rumah dulu. Rumah itu adalah tempat. Siapa sih yang nggak nyaman kalau lagi di rumah gitu? Iya. Jadi saya maunya Rumah Pelangi ini adalah tempat wadah mereka yang paling nyaman. Pelangi tadi dengan berbagai macam kemampuan, berbagai macam kreativitas mereka, Iya. berbagai macam perbedaan sifat dan segala macam. Jadi satu. Iya. Kalau kita lihat Pelangi indah nggak sih gitu? Iya, bagus Nah kalau banget. dengan si A ini yang punya kemampuan acting bagus, si B ini punya kemampuan nyanyinya bagus, si C ini yang punya kemampuan modelnya bagus. Ketika mereka dalam satu rumah yang bagus kan indah juga hasilnya Iya. gitu. Karena seni itu kan landasannya keindahan juga Iya, gitu, betul. benar. Motivasi awal kan kalau kita mau membentuk sesuatu itu kan pasti punya motivasi kan. Itu motivasi awal Kak Jo tuh gimana sih, Kak? Karena Ya. aku sendiri gini, aku lumayan kreatif juga, tapi Ya. aku nggak sampai kepikiran mau membuat wadahnya itu. Nah, itu dari mana sih awal Kakak punya apa sih kayak pemikiran kayak gitu, terus motivasinya itu apa? Pertama hobi ya, karena memang kayaknya seninya udah ngedarah daging gitu. Iya, oh berarti dari dulu. Dari dulu banget, dari zaman-zaman SD aja aku paling suka pelajarannya drama misalnya kayak gitu. Terus ke SMP sukanya nari, SMA main teater kayak gitu. Memang Itu waktu sadar suka itu dari mana? karena mungkin sering dengar puji-pujian dari gurunya, ini kok bikin cerita dramanya bagus, nilainya tinggi. Terus dari dulu-dulu ketika melihat rapot tuh nilai paling tertinggi pasti kalau nggak bahasa Indonesia seni budayanya gitu. Jadi emang ada potensi di situ. Nah kemudian yang membuat saya yakin ya saya harus nanya dulu nih ke teman-teman anak-anak yang pernah saya didik, yuk kita seriusin ini. Kalau kekuatannya di kalian semua gitu, kalian bilang oke kita lanjut ini, ya mereka jadi dasar motivasi saya untuk bisa ngebangun ini lebih besar lagi gitu. Ya mereka aja ujung-ujungnya kembali ke mereka lagi. Iya, berarti fokusnya ke sekolah itu pertama. Pertama ke sekolah, kemudian yang sekarang nih kita karena mereka udah lulus semua, ya udah yuk kita seriusin ini, kita jadikan ini sebagai ladang rezeki kita buat ini serius gitu. Sekarang kan kita nggak harus terkenal itu nggak harus melalui TV ya. Iya, dulu kalau mau terkenal tuh harus masuk TV kan, iya bener-bener. Si pencinta Rehan aja bisa kemana-mana kan Iya, bener. dengan Di TikTok gitu iya ya. dengan hanya iseng-iseng nyanyi kayak gitu kan Iya. bisa viral gitu kan. Walaupun kita pengennya tetap sebenarnya kalau untuk viral sebentar ya, siapapun bisa. Kalau misalnya dia nekat-nekat. Apalagi zaman bisa. sekarang Iya, tuh. cuman kita mau viralnya dengan kreativitas, Iya, dengan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang, bukan sekedar viral-viral sebentar muncul terus hilang lagi. Karena gitu. di Indonesia ini banyak yang terkenal tuh gara-gara masalah ya, bukan karya ya. Bener, Bener nggak sih? bener, beda banget kayak di luar ya. Iya. Jadi kalau di luar tuh orang punya masalah malah di blacklist segala macem. Iya, Ini malah bener. kita malah disanjung-sanjung. diangkat gitu kan. Iya, malah disanjung-sanjung kayak oh iya gini Jadi gini buat gitu apa kan. orang berkreativitas Iya, gitu bener, bikinnya. bener, Tapi kita bener. harus tetap semangat lah gitu.
mudah-mudahan nanti ke depan kan netizen di luar sana tuh berpikirannya lebih positif lagi. Iya. Tahu mana yang harus diviralkan. Punya akun YouTube nggak sih Rumah Punya Pelangi? dong. Oh punya. Itu udah punya berapa subscriber? Sekarang di angka 8.500. 8.500 itu buat TikTok, buat YouTube-nya kapan? Tahun 2012. Oh. Cuman itu YouTube-nya pribadi dulu. Jadi bikinnya cuman buat ngepost aja. Tapi kan zaman dulu kalau nggak salah ngepost satu video aja bisa habis berapa pulsa gitu yang yang habis kuotanya udah habis berapa. Jadi jarang gitu. Terus 2018 saya lihat teman-teman tuh udah mulai kok ini YouTube-nya udah mulai ini masih mahal kan zaman itu 2018. Iya, masih mahal banget. Mulai jadi saya pengen juga bikin vlog-vlog, belajar bikin vlog, kemudian seriusin lagi. Ternyata di 2020 pas pandemi semua orang gila-gilaan ke media sosial, platform digital naik tiba-tiba. Jadi saya mau fokusin di situ. Kita juga saya rasa sih bersyukurnya pandemi kita malah berkembang loh. Event kita tetap jalan walaupun pandemi. Terus YouTube kita malah naiknya pas pandemi juga sampai nerima semuanya di masa COVID. Semua orang ketika orang lagi drop-dropnya kita malah berkembangnya di saat COVID gitu. Itu tadi ada event ya, ngomong event. Event apa sih? Talent search sih yang paling gede itu event kita tuh ada Putra Putri Dangdut. Oh. Iya, pernah dengar? Pernah. Pernah ya. Suka dangdut? Suka banget, suka banget. Jadi event kita yang paling gede itu Putra Putri Dangdut. Jadi ini menjadi sesuatu yang unik ya karena dangdut kok dibikinin kayak pigeon gitu, bersas, bermahkota. Kenapa kita punya ide kayak gitu? Karena kita pengen ngangkat dangdut tuh dari yang orang bilang ini kelasnya dangdut orang kampung gitu, tapi kita pengen anak-anak kampung yang masuk ke Putra Putri Dangdut ini naik kelas gitu. Karena kan dangdut itu kan memang ciri khas Indonesia banget kan. Iya, pasti. Jangan sampai dihilangkan gitu kan. Iya. Kemudian event kita yang sedang berjalan juga, kita ada event PIMI, Putri Icon Muslimah Indonesia. Itu kayak model-model gitu. Iya, itu yang biasa baju. ya. Ini kali ini ya hijab. Okay. Terus kemudian banyak juga event-event lainnya. Kayak event-event bulanan kita seperti ada event bulanan juga? Ada, kita keren banget. Jadi setiap bulan tuh kita bisa 2 sampai 3 event. Satu bulan 2 sampai 3 event. Iya, event model, nyanyi lagu pop segala macam. Tapi memang kita lebih fokusnya ke talent search sih. Itu bikin event kan butuh dana besar ya? Iya. Dapat dana dari mana? Muter-muter aja. Jadi yang penting ada sedikit, ada margin. Alhamdulillah. Kalaupun nggak ada, yang penting teman-teman bisa berkreativitas. Itu eventnya kayak lomba gitu ya? Iya, lomba-lomba. Kita kebanyakan lomba-lomba sih. Kalau lomba-lomba kan emang butuh biaya gede ya, karena pasti, kan ada apa sih kayak hadiah, uang tunai segala macam. Iya. Pasti. Cuman ada beberapa juga event kita yang kita kerjasama, misalnya kayak kita jadi vendor untuk ngesuksesin event orang, ada yang kayak gitu. Tapi kita lebih sering bikin talent search sih. Kebanyakan. Punya pressure nggak sih waktu menjalankan Rumah Pelangi, kayak tekanan gitu? Banyak sih ya, karena kan kalau kita udah seriusin mau bikin ini jadi perusahaan, artinya kita punya tanggung jawab yang besar ya. Besar banget. Contohnya nih, saya punya beberapa karyawan juga. Artinya, banyak, berapa itu? Kurang lebih ada 6 ya. 6 karyawan. Yang kita tuh kerjanya sampai saat ini sistemnya masih kita bagi hasil. Bagi hasil. Bagi hasil. Jadi memang dari awal kita udah bilang bahwa kita kan pengen maju sama-sama nih. Berapapun hasilnya kita bagi. Jadi sistem mulai dari keuangan terbuka semua. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Berapapun dapatnya, berapapun hasilnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita semakin giat bekerjanya, maka akan makin banyak dong hasilnya. Iya. Dan aku tuh pengennya nanti dari entertainment kan nggak mungkin bisa terus berkembang ya, tapi tergantung dengan usaha kita juga. Saya pengen nanti dari hasil tabungan kita di sini kita kembangkan ke lain gitu. Berarti punya kayak uang kas gitu ya? Iya, kita punya saldo lah gitu ya. Jadi, tapi untuk perusahaan. Untuk perusahaan dikembangkan nanti ke bidang mungkin bikin fashion atau kuliner, ya itu nanti mungkin bakal nambah lagi kan pendapatan kita. Dari situ nanti saya pengen ke depan teman-teman ini nggak cuma berharap dari entertainnya aja gitu. Iya, tapi kan bisa menghasilkan uang dari entertain tadi, tabungannya dialihkan ke usaha-usaha yang lain. Pengennya seperti itu. Misalnya nih, kalau ada anak muridnya kan di sekolah Rumah Pelangi acting nih, tapi dia ditawarin buat main di film lain, tapi nggak masalah. Nggak masalah kan, kebanyakan inilah salahnya. Kalau di Rumah Pelangi itu talent kita tuh terbagi menjadi 3 ya. Ada talent yang memang kontrak dengan manajemen sebagai talent tetap. Jadi dia kalau harus syuting tempat lain, ada kegiatan tempat lain, itu harus ada konfirmasi dulu ke kita
antara manajemen. Itu yang tetap. Yang tetap, Iya. ya, yang memang udah kita pilih orang-orangnya, yang memang berpengaruh untuk Rumah Pelangi juga. Terus yang kedua ada talent murid. Nah, talent murid ini kan dia Itu yang masanya sekolah. belajar gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. kalau misalnya ada kesempatan syutingnya malah bagus. Mereka ada media prakteknya juga Iya, kan, iya, iya. ada prakteknya langsung. Yang ketiga talent event. Jadi talent-talent yang dari lulusan event. Semuanya kita kontrak, tapi kita tidak membatasi teman-teman untuk ikut. Malah kita pengennya berkolaborasi. Iya, benar. Ketika saya ngadain event Putra Putri Dangdut pun, jurinya saya ambil dari manajemen lain. Oh, Iya, dari gitu. manajemen. Bukan dari Rumah Pelangi itunya. Bukan, karena kita memang maunya kerjasama. Heeh. Ngapain bersaing? Toh kita punya kemampuan masing-masing kan. Tuh, contohnya nih, saya sering kerjasama sama Kak Sabrina, mungkin tahu ya, Tahu. yang dari punya agensi model. Iya, tahu. Dia sering bantu saya di juri juga. Ketika saya butuh juri untuk lomba fashion itu, saya ajak juga talent-talent dia. Jadi kita saling berkolaborasi. Saling kolaborasi. Jadi Nggak harus kayak, bersaing gitu. Harus berkembang gitu ya. Si talent aku yang namanya Puput Marsanda juga tergabung kemarin dalam salah satu film karya dari teman kita Avicii Entertainment juga. Artinya kita mau berkolaborasi. Justru kadang-kadang kita nunggu nih kalau ada casting kita ajak tuh teman-teman kita buat ikut. Jadi nggak ada apa persaingan sama sekali. Iya, karena persaingan itu kayak menghancurkan ini nggak sih? Iya, jadi kayak gontok-gontokan nantinya. Iya, nanti kayak ada yang iri-irian lah apa segala Iya, macam. justru aku malah seneng kalau misalnya ada dari manajemen lain tuh, Jojo aku butuh talent ini mau ngajak syuting. Ya talent aku kalau banyak-banyak buat apa kalau nggak dipakai buat Iya. orang lain syuting segala macam. Itu sekolah bayar? Bayar, ada bayarnya. Tapi kita juga tetap ada beasiswa. Oh, Ada jalur Jadi beasiswa. kayak ada graduationnya gitu nggak sih? Ada dong, setiap 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Jadi tuh kalau graduationnya sekolah pada umumnya kan kayak apa gitu ya. Kalau kita cuma bikin pentas seni aja. Oh. Jadi di akhir materi pembelajaran kita akan bikin satu pementasan. Kalau yang teater itu, yang acting itu kita bikin drama musikal. Jadi kita pentasin nanti di acara Yang apa. graduation itu Iya. kan. Iya. Kemudian kita kasih apa kayak medali kita pakai dikalungin. Iya, Itu iya, sebagai iya. bentuknya kita kasih sas. Sebagai bentuk bahwa mereka dan sertifikat juga bahwa mereka sudah selesai ada studinya. sertifikatnya juga Ada ya? sertifikatnya juga. Itu bayarnya per bulan atau per bulan, tapi 6 bulan per 6 bulan selesai, kayak gitu. Kelasnya. Tapi kalau udah 6 bulan nih, mau lanjut lagi gitu? Tergantung dari merekanya. Misalnya kayak gini, nanti kan ada beberapa talent tuh yang ditawarin. Nah, kamu mau nggak gabung jadi talent tetap? Nanti mereka bakal banyak dapat kesempatan. Iya, benar. Ngejob untuk iklan, Iya. terus di konten-konten kita juga kita libatin. Banyak sih yang bisa ngasilin dari hobi ini. Iya, dari hobinya gitu kan. Bahkan ada yang kemarin tuh udah sampai ke nasional juga. Ah, apa tuh? Main di salah satu sinetron di MNC TV kemarin. Oh, sinetron apa? Apa sih judulnya? Pokoknya tentang olahraga gitulah, lupa apa judulnya. Oh, itu tayang di TV? Iya, tayang di TV. Kemudian juga ada yang kemarin tuh tahun 2018 Bang Adi juga sempat di Antv juga sama di. Jadi apa tuh sama Bang Adi? Dapat 2 scene sih. Kan untuk lumayan awal-awal lah. kan memang Itu- susah ya. Iya, itu kalau TV nasional tuh udah, aduh. Iya sih, jalurnya banget. kalau nggak ada orang dalam susah. Iya, kalau nggak ada orang lain susah nih. Murid graduationnya berarti udah banyak banget. Yang sekarang ini baru 1 kali graduation, ini nanti di tahun ulang tahun kita yang ke-11 ini nanti akan ada graduation yang kedua. Bulan Desember nanti. Desember, oke nanti. Doainnya mudah-mudahan sampai ya. Iya sampai. Kalau ngelaksain event itu biasanya di mana sih, di hotel-hotel gitu ya? Sering sih, kafe juga, Oh, kafe, hotel. hotel. Kita juga saling membantu lah gitu. Biasanya kan Kayak ada promosi gitu kan? Iya, ada Iya, beberapa tempat tuh yang butuh event gitu, vendor-vendor segala macam. Iya, Itu sih. benar. Kalau wedding Belum masuk ke Belum sana. masuk ke sana. Tapi kita lagi proses belajar sih. Paling kita di wedding itu seringnya karena kita punya jasa untuk organ tunggal. Organ tunggal. berarti kayak aku Iya, butuh ini nih. Iya, nyiap penyanyi Pemberian, segala iya, macam, iya. MC, itu kita punya jasa-jasa. Berarti wadah semua anak kreatif di Bangka Belitung ada di Rumah Pelangi ya? Insya Allah ada, mudah-mudahan ada. Aku mau nanya dong Kak, kan di Bangka Belitung kan banyak anak-anak yang kreatif nih. Sudut pandang Bang Jo tentang anak kreatif Bangka itu apa? Sebenarnya sih kalau dilihat dari Bangka Belitung tuh luas ya, memang banyak benar-benar kan anak-anak yang banyak berpotensi banget. kan. Cuman kan nilai cara orang-orang tuh buat menghargai kreativitas kita itu kan kadang-kadang masih kurang ya. Iya. Kita contohin aja nih, ini hal simple. Kalau saya lagi nge-MC di sebuah acara, saya minta tepuk tangan aja belum tentu semua tepuk tangan. Oh, masa sih? Kalau di Bangka Belitung. Terus dari segi kita kalau misalnya berkreativitas di bidang komedi ya,
lucunya orang Bangka itu dengan lucunya orang luar tuh jokesnya nggak sampai gitu ya? betul. Oh. Kadang kalau misalnya kita lihat nonton di TV-TV, jokes kecil aja yang biasa aja tuh kalau bagi kita, tapi kalau bagi orang luar tuh memang luar biasa, lucu banget. Kita tuh harus yang lucunya yang lebay, yang banget gimana baru bisa dapat apresiasi dari penonton segala macam. Sebenarnya kreativitas kita tuh banyak yang nyanyi banget. Segala macam. Kadang penyalurannya aja yang nggak tahu mau kemana. Iya, mereka kayak bingung nih, aku punya potensi, dia mau ngerasa punya potensi tapi kayak aku bingung. Dan masih ada juga beberapa orang-orang tuh yang kayak menutup peluang. Maksudnya misalnya ketika memang dia tahu nih ada event ini yang bisa mengantarkan anak-anak ini ke nasional, dia tutupin hanya untuk talent-talent dia aja. Ada yang kayak gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Masih banyak kayak gitu ya. Itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Iya sih, benar. Seluas-luasnya kan kita mau membantu Bangka Belitung juga biar dikenal, biar maju. Ini cuma dengan anak-anaknya yang kreativitasnya seperti ini bisa naik nanti namanya. Iya, gitu. benar. Itu sih. Tadi Bang Jo MC ya? MC juga ya. Oh, belajar public speaking berarti ya? Iya, dulu awalnya juga dari radio. Oh, radio di? Radio dulu, boleh sebutin ya, wis merek. Boleh dong. Kalau dulu tuh namanya masih radio jazz ya. Kalau sekarang jazz, tahu. udah motion radio namanya. Motion. Kemudian kalau untuk di Amuba juga pernah. Amuba sekarang tapi udah itu berarti belajar public speaking kan? Iya. Itu belajar dari mana? Kalau dulu tuh kita di radio tuh belajarnya ada diundang salah satu penyiar radio dari OS Bandung, yang kita belajar di sini dikajarin. Belajar, ya. Okay. Gimana caranya kalau jadi penyiar untuk program-program pagi yang didengarkan ibu-ibu gitu. Jadi cara ngobrolnya gimana. Terus ketika program remaja, speed ngomongnya gimana. Gitu. Dari situ sih sampai berani-beraniin MC mulai dari pertama kali MC di mana? Ulang tahun lah. Oh, bocah-bocah bukan? Malahan kalau nggak salah aku pas MC pertama kali itu ulang tahun Pangkal Pinang. Dulu nama acaranya Pangkal Pinang Fair kalau nggak salah. Pangkal Pinang Fair. Itu di mana MC di Taman Sari kalau nggak salah. Taman Sari. Ya, waktu itu tahun 2010. Berarti langsung di orang banyak gitu. Iya, itu awalnya. Demam panggung nggak? Sebenarnya sih karena mungkin beda ya sama di radio. Kalau di radio kan kita ngomongnya sama mic. Iya, kayak nggak ada orang gitu. Nggak ada orang. Lo ngomong gitu kan. Tapi ternyata kadang-kadang ya pengaruh juga sih ketika banyak orang kita jadi kayak over gitu. Jadi over percaya diri juga gitu. Keinginan kita untuk nyapa mereka, buat mereka seru-seruan itu makin tumbuh gitu, makin gede gitu. Jadi percaya diri aja, lihat mereka kayak orang-orang yang udah nunggu kita pengen ngomong gitu. Nah, aku tuh banyak kenal sama remaja-remaja Pangkal Pinang ya, khususnya di Bangka Belitung gitu ya. Itu mereka banyak yang kayak ini, mereka punya potensi nih. Mereka kayak insecure, kayak aku malu gitu. Padahal dia punya suara bagus gitu. Nah, banyak. Aku pengen tahu dari sisi Kak Joni, gimana sih cara kayak gue harus pede gitu? Sebenarnya sih belajar acting ini juga salah satu yang bisa memunculkan percaya diri ya. Karena kan gini, kita harus belajar untuk yakin dulu kemampuan kita apa. Kalau misalnya kita udah yakin, kadang kan kebanyakan anak muda sekarang nih dia belum nyanyi udah mau belajar ini, belum ini udah belajar ini, nggak konsisten gitu. Temuin dulu nih jati diri kita tuh di bidangnya apa gitu. Kalau kita udah tahu, jalanin aja. Mau percaya diri dalam sebuah kemampuan kamu, ya kamu harus yakin dengan diri kamu sendiri dulu. Kalau mau di depan orang banyak gimana biar bisa ngomong, ya belajar ngomong depan cermin, anggap aja ada orang rame. Berarti itu butuh tenaga ekstra ya? Iya. Ya mending makan roti yuk. Oh. Iya, makan. Oh. Boleh dimakan kan, Bang? Ini kesukaan aku banget nih. Oh, suka. Ini Kartika Bakery, itu udah ada 5 cabang. Salah satunya di Semabun. Tahu? Pernah coba nggak? Aku coba dulu nih yang ini nih. Kalau misalnya ini aku rasa pas di lidah, aku bakal pesen banyak. Buat di ini ya, buat di teman-teman di rumah Pangi ya. Iya, boleh lah nanti dikirim-kirim. Jadi sponsor. Enak ya? Enak. Kebetulan aku kalau roti memang sukanya coklat. Oh, coklat. Coklat. Oh ya, cocok. Pas nih beli coklat nih. Ini enak, luar biasa sekali. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Kan sambil ngobrol. Iya, enak ya sambil makan ya. Ini itu juga bukan? Minum, silakan. Oke, jadi tadi kita udah makan ya, enak banget nih roti. Nanti beli lagi ya, Bang. Beli lagi. Oke, Bang, jadi kita lanjut. Oke. Pengalaman yang paling berkesan di Rumah Pelangi apa? Pastinya ketika kita ngelihat talent-talent kita tuh sukses ya. Jadi ketika aku tuh sempat waktu pas Bang Adi itu kan merantau ya, lulus dari SMA, dia ke Jakarta ikut event-event, kemudian di sana casting dan bisa
muncul di layar kaca tuh kayak bikin apa? Kita jadi kayak sedih gitu ya, kayak ngerasa ini loh hasil perjuanganku selama ini. Mungkin orang lain tuh banyak yang nggak tahu, tapi kita yang sadar. Kita yang merasakan. Iya, merasakan. Terus pertama kali bawain Kak Puput itu ke ajang nasional, pigeon nasional, walaupun itu pigeonnya cuma pigeon kecil-kecilan aja di sana eventnya. Tapi kayak ada rasa bangga. Saya temenin mulai dari ketinggalan pesawat, naik mobil yang Si Bang Grab Adi. kemana-mana, si Kak Puput. Kalau Bang Adi juga, kita mulai dari sampai masangin sepatunya tuh aku turun langsung. Karena kan udah pakai jas nih misalnya, terus sempit nggak bisa lagi masang sepatu. Aku langsung turun ke bawah, pasangin sepatu segala. Jadi nggak mikir lagi. Kamu murid saya guru, kamu murid saya guru kamu, nggak mikir kayak gitu lagi. Yang penting saya maunya kamu sukses, banggain gitu. Dan memang niat kita semua tuh pengen nunjukin ke orang-orang. Kamu tau lah gimana kalau di kampung-kampung kan. Mereka nggak kebuka pikirannya. Jadi mereka pasti masih mikir ngikutin Rumah Pelangi dapatnya apa. Dan akhirnya sampai hari ini Adi, Puput dan teman-teman Yupita, Sony yang membangun Rumah Pelangi ini sudah mendapatkan mungkin sedikit banyak pengalaman yang dari yang mereka pelajari. Kesannya itu sih paling kita bangga aja ketika murid kita berlarinya lebih kencang dari kita gitu. Karena kita yang ngajarin, terus kayak mereka waktu sekolah juga kayak punya banyak kegagalan, terus lihat mereka berhasil, kita kayak wow, amazed. Bayangin aja nih, misalnya kita lagi nonton TV, tahu-tahu lihat ada murid kita di TV, terus kita di rumah tuh sendirian, ngapain? Nangis lah pastinya. Iyalah. Terus ketika di sana kita lihat murid kita catwalk di depan orang banyak, di mall yang besar, itu perasaannya gimana? Karena kan kita yang kayak melihat dia kayak orang tua lah, melihat kita merangkak, terus lihat anaknya berhasil. Dan gitu alhamdulillahnya kan. anak-anak ini yang orang tuanya ke aku juga nganggapnya kayak orang tua, kayak anak sendiri gitu. Jadi aku juga nganggap orang tua mereka kayak orang tua sendiri. Jadi memang benar-benar aku tuh pengen bikin mereka sukses gitu. Tujuannya itu dulu. Aku selalu ngajarin juga ke Kak Puput. Kak Puput, kalau Kak Puput jadi seorang guru, jangan pikirin diri Kak Puput dulu. Pikirin anak-anaknya gimana supaya mereka bisa lebih hebat dari Kak Puput. Gitu. Itu sih. Keren banget ya. Ini kayak luar biasa sekali ya teman-teman ya, karena banyak orang yang punya potensi tapi mereka nggak bisa explore benar. gitu. Aku tuh ingat banget ya waktu pertama kali kita ikut lomba modeling itu, fashion show itu, kita tuh latihannya, bayangin loh di pinggir jalan aspal, jalan raya gitu, jalan-jalan di kampung tuh, kalau ada mobil lewat Emang kita awal Rumah Pelangi minggir. di kampung ya? Iya, karena berkembangnya di sana. Karena kan aku ngajar, aku bilang tadi di sana. Dimana tuh? Di Desa Jelutung 2. Jelutung 2 tuh Di Simpang Rimba, deket Bangka Selatan. Oh, Bangka Selatan. Iya. Oke. Jadi bayangin lah mereka tuh jalan di pinggir aspal itu, aspal gitu. Jadi kalau ada mobil berhenti dulu, kabur, takut ditabrak gitu kan. Memang nggak ada tempat gitu. Terus belajar nari di tanah yang depan halaman-halaman rumah warga gitu. Oh, berarti awal tempat perkumpulannya itu di lapangan besar ya? Iya, nggak ada bentuk rumah sama sekali. Paling kecuali kalau mau nongkrong-nongkrong paling di rumahnya Kak Jojo waktu di sana gitu. Itu aja. Jadi memang benar-benar yang dari nol. Dari nol banget ya. Bedak aja. Kalau misalnya kadang-kadang kita orang kampung kan beda ya sama orang-orang yang di kota. Minder gitu ngeliatin. Masih copang-camping, make up-nya kemana-mana, cara berpakaiannya juga masih belum bagus. Tapi dari situ proses kita belajar. Iya, kayak dulu aku kayak gini, sekarang harus kayak gini ya. Makanya bedanya orang yang tiba-tiba naik dengan orang yang memang benar-benar merangkak dari bawah itu. Rasanya mungkin ketika aku harus meninggalkan semua ini, aku inget nih gimana susahnya dulu. Gitu. Iya, bener. Karena prosesnya itu gila. Kayak dari harus di halaman luas, belum berbentuk rumah, sampai akhirnya udah ada ini kan, udah ada wadahnya kan, kayak tempat gitu kan. Itu lokasi di mana sih Kak? Lokasinya kalau dulu itu di Jelutung 2 itu di rumahku juga, kadang-kadang latihannya juga di tempat Bang Adi juga. Jadi memang benar-benar di halaman yang luas. Kita latihannya kadang kotor-kotoran, nggak pakai alas kaki segala macam. Memang perjuangannya luar biasa sih sebenarnya. Kalau sekarang di mana? Kalau sekarang di daerah Kodim. Belakang Kanwil. Oh iya. Jadi daerah situ Jalan Sriwijaya nomor 5 alamat lengkap. Tapi saya tuh kurang tahu juga. Jadi kalau teman-teman punya potensi, merasa punya potensi, langsung aja ya. Iya, nggak apa-apa. Ke Rumah Pelangi. Punya Instagramnya nggak sih? Ada, SS Rumah Pelangi. SS Rumah Pelangi. Itu nggak kita lupain, SS itu punya Sanggar Seni. Jadi awalnya dari sana, jadi makanya SS Rumah Pelangi namanya. Oke, itu. Ya, mudah-mudahan lah nanti tetap berkembang ya. Kita saling mendukung lah intinya. Iya. Aduh, aku banyak belajar banget nih ya dari Bang Adi ya, karena aku juga bingung nih, aku punya potensi juga, aku merasa punya potensi, tapi aku bingung nih mau kemana. Nyalurnya. Gitu. Iya, menyalurkannya kemana, karena kan kalau kita mau ikut
kayak apa sih, kayak kontes gitu kan, misalnya aku mau lombain skrip aku nih, aku bingung nih mau kemana dulu nih gitu. Kalau aku sih punya satu pesan ya, jadi jangan kita kadang-kadang kan kalau orang kan memandang sesuatu tuh dari berapa nilai uangnya. Ya kalau aku sih lebih lihat sesuatu apa sih yang aku dapetin, kayak contoh nih ketika aku diundang podcast di sini, apa sih yang aku dapetin setelah aku diundang podcast ini gitu. Mungkin orang akan lebih tahu aku, lebih kenal aku mikirin itu dulu. Beda ketika orang yang berpikiran ketika aku dapat sesuatu, aku dapat berapa rupiah sih. Duit itu nilainya segitu-gitu aja, nanti hilang lenyap sebentar. Tapi kalau misalnya kita dapat pengalaman tuh bakal panjang banget, jadi bisa diceritain juga kayak aku tadi diundang gini. Iya bener kayak gitu. Memang sistemnya ya kayak gitu. Tapi ke depan yang sifatnya nilainya rupiah itu akan datang dengan sendirinya. Iya betul, kita nggak tahu rezeki orang tuh pasti ada. Pasti ada. Nanti kalau kita mulai merintis nanti juga orang mikirin kok gitu. Memang suatu saat akan ada nilainya gitu. Orang akan ngelihat nilainya itu seperti apa, harus kita bayar berapa, harus ada berapa. Tanpa kita minta, kadang-kadang seperti itu. Betul, itu sih, jadi harus berjuang dulu lah. Ya. Jadi penulisnya jangan setengah-setengah. Ke depan, Rumah Pelangi mau bikin apa lagi nih? Ini kan mau masuk ke usia 11 tahun ya. Jadi kita punya... Udah lama banget. Kalau kemarin tuh kita baru bentuk PT di usia 10 tahun, usia 11 tahun kita pengen motonya semakin berwarna. Jadi kita pengen semakin banyak kreativitas, semakin banyak. Sekarang sih alhamdulillah sudah banyak menjalin kerjasama dengan beberapa vendor-vendor untuk memeriahkan tempat wisata, kafe dan segala macam. Sudah banyak sekali. Kemudian juga untuk YouTube-nya juga sekarang udah banyak program-program baru yang udah mulai ke entertainment-nya lebih kita tonjolin, mulai dari film, musik, entertainment dan segala macam kita mulai udah jalankan. Dan untuk sekolahnya kita juga lagi prepare untuk wisudanya anak-anak, juga ada peragaan busana dan segala macam nantinya. Intinya kalau masuk ke Rumah Pelangi itu saya nggak janji apa-apa, tapi saya akan usahakan yang terbaik buat teman-teman. Itu. Oke, jadi hari ini aku dapat pembelajaran banget dari Bang Jo. Aduh, terima kasih banget udah datang. Sama-sama, makasih juga udah diundang, luar biasa. Aku stalking Instagramnya tuh kayak Instagram Rumah Pelangi tuh kayak ada model, ada dangdut, ada kayak modeling. Semuanya ada. Iya, semuanya ada kayak wah gila. Jadi aku juga diundang ke sini juga cek-cek juga gitu. Ternyata keren juga program-programnya. Kemudian nanti semoga Plan BN juga bisa kayak Rumah Pelangi ya, bikin wadah juga ya. Kolaborasi nanti. Iya, kolaborasi nanti. Oke, Pips, thank you udah nonton podcast kita. Jadi aku pamit, Kak Jo pamit. Terima kasih Pips udah nonton Perspektif bersama gue Inaya hanya di Plan BN Podcast. Bye bye.